warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk ini, untuk duduk tetap di dalam masjid setelah selesai menunaikan salat subuh berjamaah dalam rangka menyelenggarakan at-ta'lim wa ta'allum yang menurut satu keterangan satu ayat saja kita pelajari itu senilai dengan 100 rakaat salat sunnah. Kalau satu bab ilmu yang kita pelajari maka itu senilai dengan 1000 rakaat salat sunnah. Adakah di antara kita yang sanggup melakukan itu? Ada? Enggak sanggup kita. Salat 100 rakaat dalam waktu antara subuh sampai dengan isra atau 1000 rakaat. Tetapi dengan duduk mengkaji satu buah ayat atau satu bab ilmu, begitulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan itu. Bahkan Nabi sekalipun ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau hai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah sanggup memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah hingga pada akhirnya mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelenggarakan kegiatan at-ta'lim wa ta'allum ini bisa merubah status sebuah tempat menjadi raudhah, menjadi taman daripada taman-tamannya surga. Jadi raudhah bukan hanya ada di antara mimbar Nabi dengan rumahnya, yang hari ini orang berebut untuk ke sana kalau datang ke Madinah, seperti berebutnya orang untuk masuk ke Baitullahil Haram atau wukuf di Arafah, sehingga dibuat peraturan harus ada tasrih, harus ada izin untuk bisa masuk. Kesempatannya hanya satu kali saja. Tetapi kita saat sekarang ini telah membuat raudhah itu tanpa perlu berdesak-desakan, tanpa perlu mengambil jarak yang sangat jauh, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Raudhah bahkan tanpa perlu mengerjakan sholat, karena raudhah di sana di Masjid Nabawi, mutawifnya bilang perbanyak sholat, perbanyak sholat di dalam raudhah. Padahal waktu itu mereka dapat izin masuk raudhahnya ba'da asar. Sementara ba'da asar adalah waktu manhi, waktu manhiyun, waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah. Sementara mereka waktu itu dapat izinnya masuk ba'da subuh. Sementara subuh juga adalah waktu manhi, dilarang mengerjakan sholat sunnah setelah subuh illa zata sabab, kecuali sholat yang atau memiliki sebab. Baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, baru saja berwudu, sholat syukur, wudu kalau ada sebabnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ini sudah membuat raudhah untuk kita sendiri, ya.
kita tidak mengerjakan sholat di dalamnya, karena mengkaji satu ayat setara dengan 100 rakaat sholat sunnah, dan satu bab ilmu setara dengan 1000 rakaat sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya semua radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengkaji satu ayat atau lebih, sekaligus satu bab ilmu, sehingga bisa diperkirakan 1100 rakaat salat sunnah yang kita akan peroleh. Ayat itu adalah ayat ke-133 dari surat ketiga Ali Imran, surat yang di dalamnya terdapat kisah keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju maghfirah atau ampunan dari Tuhan kalian, dan surga seluas langit dan bumi sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir mengelompokkan ayat tadi bersamaan dengan ayat 130. Jadi kalau kita lihat kitabnya itu memulai pengelompokannya dari ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba, dari situ mulainya. Atau tetapi kita ingin mengambil munasabah, kesesuaian dengan suasana yang kita ada di dalamnya, itu suasana setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal, di mana Ramadan kita banyak meminta maaf kepada Allah dengan kalimat Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, seyogyanya permintaan maaf tidak berhenti, tetapi dilanjutkan dengan permintaan ampun. Dan demikian juga permintaan ampun tak berhenti sampai kita melanjutkannya dengan permintaan rahmat. Begitulah urutan yang Allah buat sebagai pengajaran di akhir surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, lanjut, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Apa bedanya maaf dengan ampun? Sepreman-premannya orang, sepreman-premannya orang. Kalau kita datang bersilaturahim di waktu Lebaran, bilangnya minta ampun atau minta maaf? Kemarin waktu Lebaran ada yang datang kita minta ampun. Ada Bang Jago di sini. Kata Bang Jago, oh kalau saya jangan minta maaf, mintanya ampun. Minta maaf. Orang datang minta maaf, maafkan saya, maafkan saya. Ada diskusi di antara para ulama ya, tentang apa perbedaan maaf dan ampun. Mereka berkata, maaf itu yang sahul dzunub, ya, yang sahul isma, menghapus dosa dan salah, dihapus catatannya. Nah, catatan kamu dosa, kamu salah, dihapus. Tetapi kalau maghfirah artinya yatrukul iqab, meninggalkan hukuman. Makanya sosial media
Ada orang bilang maaf diberikan, tapi proses hukum tetap berjalan. Sering kan kita dengar begitu? Ya maaf sih maaf, oke dimaafin, tapi proses hukum tetap berjalan. Berarti maksudnya adalah lu dimaafin, tapi nggak diampunin. Hukuman tetap berjalan. Makanya seorang pencuri, ya, dia itu pencuri itu ketika ketangkap basah, ya, dia nggak minta maaf, tapi minta ampun. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan dosanya, tetapi hukumannya yang sedang menuju kepadanya. Orang-orang sudah mulai mengepalkan tangan, orang-orang sudah mulai mengangkat kayu. Ketika dia melihat hukumannya, maka dia pun langsung teriak minta ampun, 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 ampun. Nah, begitu. Seandainya dia hanya melihat dosanya, dia pulang ke rumah, dia lihat dompetnya dikeluarkan, isinya, loh, ini kok KTP Ustadz ini. Duitnya diambil, lihat KTP-nya, KTP Ustadz. Wah, salah nyopet saya nih, salah ngambil nih. Ah, kirim dah surat, dikirim pakai JNT ada suratnya. Ustadz minta maaf, Ustadz salah ngambil. Mintanya apa? Minta maaf. Kenapa? Karena yang dia lihat dosanya, dia lihat salahnya, salah saya ini. Tetapi ketika orang melihat hukumannya, maka berubah, bukan permintaan maaf, tapi permohonan ampun, ampun, ampun. Itu bedanya maaf dan ampun. Nah, ini takutnya, khawatirnya doa kita udah diterima ketika minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, iya dimaafin. Tetapi sudahkah kita dapat ampunan? Kalau dapat ampunan, berarti proses hukumnya dihentikan. Tapi kalau belum dapat ampunan, proses hukum lagi berjalan nih. Meskipun catatan dosanya sudah dihapus. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya satu dosa yang namanya memutus silaturahim. Kata Nabi, ma min zambin ajdaru ayu ajilallahu uqubatahu fil hayati dunya. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya, ya. Terjadi langsung hukuman berproses, maksudnya gitu. Nggak nunggu di akhirat lagi, ya, di akhirat udah ada, tetapi dia nggak nunggu nanti. Kata Nabi, ma min dzambin ajdar ayu ajilallahu uqubatahu. Jadi proses hukum langsung jalan. Apa itu? Memutus silaturahim. Jadi kalau kemarin lebaran maaf-maafan selesai, takutnya nih kalau kita nggak minta ampun lagi jalan nih. Apa Pak Ustadz hukumannya orang yang memutus silaturahim? Ya kebalikan dari orang yang melakukan silaturahim. Siapa yang senang umurnya dipanjangkan, siapa yang suka rezekinya dilapangkan, sambung silaturahim. Berarti hukuman orang yang memutus silaturahim umurnya pendek. Orang yang memutus silaturahim hukumannya rezekinya sempit. Gimana nggak panjang? Gimana nggak pendek tuh umur? Gimana nggak sempit tuh rezeki? Mau dagang lewat depan ada musuhnya di situ. Akhirnya aduh susah juga mau dagang di depan, ada musuh saya. Ya. Rezekinya sampai punya musuh di sana. Dihasut sama orang, jangan beli sama dia. Dihalangi sama orang, ya. Mau jalan lewat belakang, depan, kiri, kanan, musuh. Gimana mau panjang umur kalau musuhnya banyak? Gimana mau lapang rezekinya kalau musuhnya banyak? Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang yang memutus silaturahim sekalipun dosanya sudah dimaafkan oleh Allah misalnya, ini kalau terkait dengan Allah nih, ya. Tapi kalau belum diampunin, ya, dan kita nggak minta ampun, takutnya umur kita nggak sampai habis 2026. Mau yang umurnya dikurangi 2 bulan,
karena musuhnya 2 orang. Mau umurnya dikurangin 4 bulan karena dia punya musuh 4 orang. Mau rezeki dikurangin ya karena dia punya banyak musuh. Maka saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti hanya minta maaf. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tetapi lanjutkan dengan maghfirah, minta ampun. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja ya, itu setiap hari beristighfar, minta ampun. Wa inni la astaghfirullah kulla yaumin sab'ina marrah. Saya sehari itu 70 kali kata Nabi minta ampun. Wa fi riwayatin 100 marrah. Dalam satu riwayat 100 kali Nabi minta ampun. Maka jangan sampai ada satu hari terlewat dari bulan Syawal ini dan seterusnya kecuali kita ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang sangat baik kepada para tetangga. Dia memberikan makan, jamuan makan sepekan sekali. Sepekan sekali berarti sebulan 4 kali ya. Kalau kita paling walimatus safar doang kasih makan orang, ya kan? Nih pada berangkat haji bikin walimatus safar, baru kita undang orang ajak makan kan begitu. Kalau ada orang bikin 2 kali dibilang boros. Gila Pak Haji kemarin waktu mau berangkat undang-undang makan, sekarang pulang-pulang undang makan juga. Gitu. Kalau di Arab walimatus safarnya pulang haji. Kalau di Arab walimatus safar kapan? Pulang haji. Kalau kita mau berangkat haji. Gitu. Mereka sebut nakiah. Nakiah itu nanti al-ghubar, debu. Jadi orang bisa pergi jauh berdebu dia punya badan. Zaman dulu maksudnya ini. Bukan naik bus, bukan naik kereta, bukan naik pesawat, naiknya onta, jadi kena banyak debu al-ghubar. Maka dia pulang ke rumah senang, selamat, ya, bisa sampai tujuan. Ya. Dia yang pernah pergi kini sudah pulang kembali atau kembali pulang karena senang, selamat. Maka dia istirahat sebentar. Kemudian besokannya dia masak-masak, dia sembelih kambing, dia sembelih onta atau sapi, dimasak, diundang orang, ya, dikasih makan, ya. Terus dia cerita ya, alhamdulillah nih saya udah bisa pulang selamat. Kemarin saya kesini cerita apa gitu. Orang-orang pun senang, dia yang pergi kini telah kembali pulang. Kata ulama itu boleh, jaizun syar'an, boleh secara syariat karena mundarij atau mundaraj masuk tahta di dalam bab it'amit ta'am, memberi makan kepada orang, itu adalah bagian daripada syariat Islam. Di amal yang paling disukai dalam Islam itu adalah it'amut ta'am, memberi makan. Nah, jadi kebiasaan atau tradisi orang Arab yang menghidangkan makanan ketika mereka pulang dari perjalanan jauh itu boleh, dan memberi makan memang disyariatkan dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan sama adanya apakah yang membuat makanan itu dia yang pulang dari perjalanan atau orang rumah yang menyambut kedatangan dia dari perjalanan jauh. Kira-kira yang mana cocok, Pak? Dia yang pulang yang masak atau orang rumah yang nyambut masak? Orang rumah yang kesian ya, baru pulang suruh masak lagi. Ya. Tapi kan Imam Nawawi sama aja. Itu bagus memberi makan apakah dia yang masak sendiri atau orang rumah yang masak.
Kemudian ditanya oleh orang-orang, Syekh, kepada mufti Arab Saudi, Syekh, gimana dengan itu walimatus safar sebelum berangkat haji? Sama, kata mufti di Arab Saudi, sama saja itu ada kebiasaan tradisi yang baik, kata mereka, baik, dan dia mundarijun tahta, ya, masuk ke dalam atau di bawah naungan syariat Islam, yaitu it'amut ta'am, memberi makan. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kalau berangkat haji, ada walimatus safar, pilih mau sebelum berangkat atau setelah berangkat. Tapi biasanya kita mengambil satu strategi dakwah supaya orang-orang tahu tentang haji. Kita berangkat haji bilang-bilang, kami mau haji begini. Ada strategi dakwah memotivasi orang agar dia pun nanti kapan-kapan berangkat haji. Dan sekaligus kalau orang kita suka pesen-pesen, makanya sebelum berangkat ngundangnya, dikasih makan sambil pesen-pesen, nitip ya Pak, rumah saya nih Pak, nah, gitu. Tolong nih istri saya kalau masak udah selesai suruh matiin kompornya. Jangan udah selesai kompornya masih nyala. Ingat pesen Mbak Bahlin, matiin kompor setelah selesai masak. Nah, nitip ya Pak, ini rumah saya, jangan sampai dibobol maling. Nitip ini anak saya, keluarga saya. Nah, begitu kebiasaan di Indonesia. Dan biasanya nggak lepas dia minta maaf lagi, maaf, takut nanti yang pergi ini nggak pulang lagi, ya, tolong kesalahan dimaafkan. Begitu tradisi kebiasaan di Indonesia yang walimatus safar ini dianggap tradisi yang baik. Begitu juga ditanyakan kepada syekh-syekh ahli fatwa tentang misalnya bagaimana dengan walimatul khitan. Walimah artinya istima, berkumpul. Secara bahasa al-walimatu adalah al-istima, berkumpul. Ya, orang kalau kumpul nggak ada makannya nggak enak, ya, maka biasanya kumpul ada makan. Jadi walimah itu berkumpul untuk makan. Maka orang disunatin, ya, kemudian dia bikin makanan, diajak orang datang, dikasih makan. Itu yang dinilai bukan sunatannya yang dinilai. Yang dinilai adalah it'amut ta'am, ya, memberi makan itu disukai dalam Islam, ya. Kemudian apalagi misalnya walimatul urus, walimah karena adanya pernikahan, ijab qabul, qabiltu nikah wa tazwija fulanah binti fulan bimari kadza wa kadza, ya, aku terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin ini dan ini, kredit. Nah, gitu. Boleh, nggak mesti cash kan? Ya. Gimana Pak? Mau cash atau kredit? Ibu-ibu di belakang atau mbak-mbak atau adik-adik, saya nggak kurang jelas melihatnya. Ya. Itu kalau pernikahan maunya cash atau kredit? Yang mana aja Pak Ustadz? Ya, meskipun laki-laki bayarnya cash, tetap ditagih tiap bulan Pak Ustaz. Tetap ditagih tiap bulan, mana setoran cicilan gitu. Jadi kita laki-laki ini meskipun dulu waktu nikah itu cash, nakdan, tiap bulan ditagih lagi. Mana setoran bulanan kan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak seberapa, kita ngundang makan orang jarang-jarang, ya, paling waktu nikah itu pun balik disumbang, paling waktu khitanan itu pun balik disumbang, paling waktu walimatus safar. Kalau ini nggak disumbang biasanya nih. Kalau ada satu disumbang nggak ngerti nih. Belum safar, enggak ya? Kata orang-orang, lu banyak duit ya, bisa pergi haji. Gitu. Nah, jadi walimatus safar biasanya nggak disumbang gitu. Sedangkan Abdullah bin Juda'an, dia nraktir makannya itu sepekan sekali. Maka orang-orang pun memuji dia, termasuk Aisyah radhiyallahu anha.
dipuji habis dipuji, ya. Tetapi Nabi yang mendengar itu bilang, ya, tidak bermanfaat untuknya. Kaget Aisyah. Orang sebaik itu memberi makan banyak orang, sepekan sekali nggak bermanfaat. Bukan untuk penerima. Bagi penerima bermanfaat, dikasih makan kenyang, ya kan? Bermanfaat untuk yang nerima. Tapi untuk dia yang memberi itu gak bermanfaat. Kaget Aisyah. Kenapa bisa begitu? Satu alasannya, kata Nabi, "Fa'innahu lam yaqul yauman." Karena dia itu sehari aja gak pernah ngomong, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Ya Tuhan, satu hari saja dia gak pernah manggil nama Tuhannya, Robbi, putus komunikasi dengan Tuhan pun putus. Gimana coba? Putus hubungan dengan makhluk aja, dengan manusia, udah dosa, hukumannya cepat. Ini mutus hubungan dengan Tuhan yang menciptakan. Kata Nabi, sehari pun gak pernah dia panggil Tuhannya, ya Rabbi, ikfirli, ampuni aku. Sehari pun gak pernah bilang minta ampun. Artinya apa? Merasa suci. Kan begitu banyak orang bilang, apa salahku, apa dosaku, gitu. Apa salahku, apa dosaku. Nah itu dia salahnya. Merasa suci, dilarang oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci. Itu dosa. Maka Abdullah bin Jud'an, kata Nabi, gak pernah dia ngomong, ya Tuhan ampuni dosa kesalahanku pada hari pembalasan. Kenapa gak dia sebut hari pembalasan? Dia termasuk orang yang kafir dengan hari kebangkitan, sehingga dia gak perlu merasa minta ampun dari hari pembalasan nanti, di hari pembalasan nanti. Nah, maka Nabi, "Fa'innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehari pun enggak pernah. Nabi sehari 70 kali. Oh Ustaz, dosa saya banyak. Sadar dia setelah dengar ceramah ini, oh banyak dosa saya. Itu sering merasa suci. Jadi berapa saya mesti beristighfar Pak Ustaz? Boleh gak saya istighfar 2000 kali? Silahkan. Kalau yang merasa dosanya 2000, istighfarnya 2000. Ya. Dosa saya 12.000 Pak Ustaz. Silahkan. Kalau merasa dosanya sebanyak itu, ya, sebanyak itu pula kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada cara cerdas bagi orang yang masih sibuk, waktunya sempit. Pak Ustaz, saya kerja berangkat aja sebelum orang bangun, pulangnya setelah orang tidur. Gimana Pak Ustaz saya bisa beristighfar 100 kali atau 70 kali? Ya, maka ada kerja cerdas. Nabi keluar sholat subuh, dilihat istrinya sudah ada, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sempat melihat istri udah duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi sholat subuh. Kapan pulangnya Nabi kalau sholat subuh Pak? Isra, ya. Setelah matahari terbit, naik sepenggalahan atau satu tombak baru Nabi pulang. Ketika pulang, dilihat istrinya masih pada posisi yang sama, masih pada kegiatan yang sama. Apa kata Nabi? Tentu tidak seperti yang kita katakan, Bu, udah bikin kopi belum? Tidak. Ya, kita paling gak betah melihat orang berada di satu kegiatan, masih begitu-begitu aja, masih minggir aja kayak sambal, ya, di piring, di pinggiran.
Nabi Muhammad SAW melihat istrinya masih posisi yang sama. Nabi bilang, ini belum berubah dari tadi, masih seperti ini, seperti ketika aku meninggalkanmu pergi. Iya ya Rasulullah, ya. Kata Nabi, saya cuma 4 kalimat doang saya baca, tapi bisa mengejar apa yang kamu hitung dalam zikirmu itu. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Daripada kita ngitung, ini bagi yang sibuk tapi subhanallah sekali, subhanallah 2 kali, subhanallah 3 kali, sampai 100 misalnya, udah dia sibuk. Nah, ada yang kerja cerdasnya, pilihan lainnya ada. Bilang aja subhanallah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Berapa tuh kira-kira? Gak kehitung. Ya, kita nggak bisa ngitung ya. Sebanyak ridha Allah untuk hamba-hambanya, kita pun gak bisa sebut angka. Seberat arasy, kita pun gak bisa sebut. Dan juga sebanyak tinta untuk mencatat nikmat-nikmat Allah, kita pun lagi-lagi gak bisa begitu. Ini namanya kerja cerdas. Jadi boleh kita mengambil cara-cara yang efektif sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi bagi orang yang gak punya kesibukan, mobilitasnya juga sudah gak terlalu banyak, kalau cuma zikir 4 kali doang, 4 kalimat doang, mau ngapain bengong nanti. Ya, Ustaz, saya gak betah kalau saya cuma zikir 4 kalimat doang. Ya sudah, ulang-ulang aja gak apa-apa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, boleh. Bahkan ada sahabat Nabi yang dia bingung, ya Rasul, kalau saya berselawat kepadamu itu berapa banyak yang pantas saya berikan ya Rasul? Ya terserah kamu, kata Nabi. Ya, mau selawat berapa banyak terserah kamu. Ya Rasul, gimana kalau 1/4 dah, bahasa kita begitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Setengah deh Rasul, setengah. Ya, dari waktu yang aku punya untuk berzikir, setengahnya buat selawat aja. Ya, misalnya punya waktu sejam saya minta, sejam buat selawat. Boleh gak ya Rasul? Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau kamu berikan semua waktu itu untuk berselawat, itu pun tidak mengapa, itu lebih baik, kata Nabi. Nah, karena biasanya orang yang sibuk dengan sesuatu itu akan diberikan oleh Allah daripada orang yang tidak punya kesibukan. Man syaghalahul Quran, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, wa zikri, dan berzikir, an mas'alati, daripada berdoa, maka aku berikan dia lebih baik daripada orang yang meminta. Saking sibuk baca Quran, gak sempat minta. Saking sibuknya zikir, gak sempat minta. Saking sibuknya sholawat untuk Nabi, sholawat dan salam, kapan untuk saya? Gak sempat. Maka orang yang gak sempat untuk dirinya karena menunaikan banyak hak orang, sudah disiapkan yang lebih baik. Bukankah para petugas, ya, pembagi makanan, sudah disiapkan makanan untuk dirinya? Sudah. Dia sibuk bagi untuk orang lain, maka Allah sediakan untuk dirinya yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang. Dan para malaikat pun demikian bersikap. Siapa yang sibuk mendoakan orang lain, pada saat yang sama malaikat berkata, walaka mislah, untukmu seperti doa yang kau berikan kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini, yuk kita lanjutkan permintaan maaf kita dengan permohonan ampun. Dan lanjutkan dengan permohonan rahmat. Karena rahmat ini adalah untuk terhindar dari dosa plus hukumannya. Jadi lebih mencakup. Saya ulangi, kalau maaf, minta catatan dosanya
hapus. Kalau permintaan ampun, minta proses hukumnya dihentikan. Kalau minta rahmat, minta dihindarkan dari dosa dan juga dari hukum. Kata Nabi Yusuf, ya kan Nabi Yusuf difitnah ya. Nabi Yusuf difitnah sama perempuan-perempuan Mesir. Ya, biang keroknya waktu itu Imratul Aziz, istri gubernur Mesir. Biang keroknya, provokatornya. Dia sendiri gagal menggoda Yusuf, lalu dia dibully, diejek sama teman-temannya dijebak semua ya. Sehingga teman-temannya pun naksir dan tergoda dengan Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Ketika mereka ditegur sama Raja Mesir ya, kata Raja Mesir, ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Kalian semua perempuan-perempuan Mesir, ceritain ketika kalian menggoda Yusuf tuh kayak gimana tuh? Kok Yusuf digodain sama kalian? Gitu. Mereka cerita, hasyalillah ma hadza basyara. Ya. Ini bukan manusia Yusuf, malaikat dia tuh. Ya, bukan manusia, malah malaikat. Kami goda dia nggak mau, nolak. Gitu. Nih biang keroknya bilang, qalat imratul aziz ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Ya, saya ngegodain Yusuf, tapi dia nolak. Dia orang benar. Orang benar, digoda dia nolak. Ketika Nabi Yusuf dipuji, Nabi Yusuf bilang, wa ma ubarri'un nafsi. Sebenarnya saya pun nggak bisa lepas dari yang namanya nafsu. Digoda perempuan nafsu apa? Nafsu. Saya pun nggak bisa berlepas dari godaan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan nafsu itu suka banget ngajak yang buruk-buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Yusuf pun itu bisa selamat dari dosa, apalagi hukuman dosa, itu karena dapat rahmat. Makanya ulama-ulama yang mengerti sejarah ini, ya, dia kalau baca surat Yusuf pada kalimat walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu nggak berhenti di situ. Wakaf dan ibtidanya nggak mau di situ berhenti. Kalau kita kan yang nggak ngerti sembarangan ya kan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau yang ngerti nggak mau berhenti di situ wakaf, karena artinya bisa menjelek-jelekan Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu bernafsu untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan dia Yusuf juga sama ada keinginan berzina. Ini bahaya mengatakan Nabi Yusuf punya keinginan berzina. Maka orang-orang yang ngerti tentang babul waqfi wal ibtida dan mengerti tentang kisah Nabi Yusuf, dan dia mau jaga kesucian Yusuf, dia nggak berhenti situ. Dia lanjutin bacaannya. Walaqad hammat bih. Kalaupun mau berhenti di sini, dia perempuan sangat bernafsu, berkeinginan berzina dengan Yusuf. Dia tuh perempuan. Tapi untuk Nabi Yusufnya, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf pun ada keinginan kalau saja tidak dirahmati oleh Allah, tidak diperlihatkan burhan, tanda oleh Allah, Nabi Yusuf pun akan ada keinginan itu. Tetapi Nabi Yusuf karena dirahmati oleh Allah, tidak ada keinginan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita jangan sampai berhenti beristighfar. Jangan bilang apa dosaku, apa salahku, ya. Karena apa? Ya, di level tertentu, ya,
nggak merasa salah itu sebuah kesalahan. Pak, orang baca Quran salah atau benar? Bu, baca Quran salah benar? Quran isinya benar semua nggak? Benar. Tapi baca Quran ada salahnya nggak? Ada nggak salahnya? Ada. Baca Quran banyak salahnya kadang-kadang. Ya kan? Kok masih bilang apa dosa aku, apa salahku? Perasaan Pak Ustaz, saya nggak ada dosanya. Pagi-pagi baca Quran ada dosanya kadang-kadang. Baca Quran ada salahnya maksudnya. Ada Quran, baca Quran ada salahnya. Kok merasa apa salahku, apa dosaku? Ente baca Quran kadang-kadang banyak salahnya. Ente ngerjain sholat kadang-kadang banyak salahnya. Ya. Pengajian banyak salahnya nggak? Ayo bang, pengajian salah benar? Dikit. Tetapi kenyataannya, ya, jangankan kita berbuat jahat atau berbuat lalai, berbuat taat semacam pengajian. Kalau ada MC-nya nanti MC bilang apa? Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Kenapa ada doa kafarat majlis? Penggugur kesalahan di dalam majelis. Ya. Karena ada potensi salah di dalam majelis. Ya. Dan lucunya Pak, ya. Setelah ditutup pengajian, mari kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Setelah ini kita lanjutin makan-makan di belakang. Udah ditutup majelisnya, gugurin kesalahan-kesalahannya, ngobrol di belakang gibah lagi. Ngobrol di belakang berbuat buruk lagi. Nanti nggak baca lagi. Nah, sebenarnya penutup majelis bukan cuma majelis pengajian, majelis apapun. Ya. Subhanallah itu untuk semua majelis. Pak Ustaz, kalau majelis kohwa gimana? Majelis kopi. Kalau majelis pengajian aja berpotensi salah, apalagi majelis kopi. Jadi kalau bapak habis nongkrong minum kopi, bubarnya baca apa? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Temennya bilang, "Terus ngaji apa?" Yang ngaji aja dikuburin dosanya, salahnya. Apalagi lagi nongkrong di warung kopi, ya. Makanya saya ingetin nih, karena Pak Syamsu udah mulai undang-undang saya ngopi. Habis Jumatan saat ngopi saat di rumah. Jangan-jangan habis pengajian tidak ngopi lagi. Berarti bacanya dua kali. Di sini sekali, di rumah Pak Syamsu sekali pas bubar. Subhanallah. Ibu-ibu ya datang ke tukang sayur, ya. Awalnya sendiri, bang berapa nih bang? Ya, ada ngambil buah lagi, cobain bang apa? Beli kagak cobain dulu. Datang ibu-ibu yang lain, 2 orang ngobrol, 3 ngobrol. Nanti kalau udah selesai bubar dari tukang sayur, namanya majelis bakolah namanya. Ya. Majelis warung, bilang subhanakallahumma. Kenapa? Karena setiap majelis kita duduk dan berbicara dengan banyak orang ada potensi salah. Jadi subhanakallahumma bukan cuma majelis pengajian, semua majelis pas bubar subhanallah. Bahkan Nabi habis baca Quran, Nabi baca Quran, kalau kita kan sadaqallahul azim gitu kan, Nabi bacanya apa? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya apa? Ada potensi salah, digugurkan ya potensi salahnya, atau dikuatkan dengan shadaqallah ya, yang salah saya, yang benar siapa? Allah. Maka Imam Sudes ya, ketika dia baca Quran, setelah selesai dia bilang apa? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Boleh. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, di bulan Syawal ini ya, jadi kita diajak oleh Allah untuk bersegera menuju ampunan. Sudah saya jelaskan ya.
Saya nggak baca tulisan Arabnya untuk memangkas waktu ya. Dan juga tidak urut bacanya untuk memangkas waktu. Berikutnya adalah Allah mengajak kita pada surga seluas langit dan bumi. Simple saja, itu jam juga. Surga yang Allah bilang ini ya, pernah ditolak oleh orang-orang Yahudi dengan cara menafikan neraka. Orang Yahudi bilang begini, sahibukum, teman ente Muhammad bilang surga seluas langit dan bumi, berarti neraka nggak ada. Kata mereka berarti neraka nggak ada. Kan udah penuh seluas langit bumi, neraka yang nggak ada berarti. Jadi mereka mau menolak surga dengan cara menafikan neraka. Ya. Mereka pun kalau diancam neraka bilang paling kalau neraka 3 hari doang katanya. Salah satu ayam atau ayam mahdudat. Ini menganggap remeh dosa, nggak takut dengan orang yang. Maka Nabi bilang, Subhanallah, fa'aina al-lail idza ja'na. Kalau malam datang, siangnya kemana? Siangnya di mana kalau malam datang? Artinya, kalau pagi ini kita lihat nggak ada potongan malam, bukan berarti malam nggak ada malam. Tetap ada. Jadi Allah mengatakan surga seluas langit dan bumi, nerakanya tetap ada, namanya asfalas safilin, surga a'la illiyin. Siang di sebelah sana, malam di sebelah sini ada. Dan keberadaan itu sudah dari sekarang. Di media sosial sudah mulai banyak orang-orang yang mau menafikan surga neraka di akhirat. Kata dia surga neraka sekarang. Di dunia nggak ada nanti itu. Allah mengatakan surga yang seluas langit dan bumi dan sudah disiapkan, sudah ada. Jadi orang-orang yang mengikut pada mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka surga itu udah ada belum Pak? Sudah ada, ya. Sekarang sudah ada. Tetapi manusia secara umum akan sampai pada destinasinya itu nanti setelah dibangkitkan pada kehidupan yang kedua, itu kehidupan akhirat. Sehingga untuk perkara ini, karena bicara keyakinan, nggak perlu berdebat dengan mereka. Biarlah mereka mengatakan surga cuma di sini, neraka di sini. Kita bilang surga dan neraka ada di sana, dan kondisinya bisa kita pasang di dunia. Karena orang yang menikah tidak hanya bahagia di pelaminan, tapi sudah rasa bahagia ketika sedang menyebar undangan. Jadi orang-orang yang ngajak kepada Allah udah rasa bahagia surga meskipun dia belum masuk ke dalam surga. Semoga Allah berikan taufik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Selanjutnya sebelum ditutup, jika ada soal atau diskusi. Kalau tidak, kita langsung tutup dengan kafarah majelis. Ada Pak? Silakan Ibu. Iya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini adanya rahmat Allah. Baik. Rahmat artinya kasih sayang kan gitu. Tapi kita kok ditimpa musibah banjir, longsor. Itu kalau lagi kena gitu, gimana biar kita bisa memastikan ini pun rahmat itu, bukan hukuman gitu ya. Gimana ini bisa rahmat bukan hukuman? Kalau ada musibah yang menimpa seseorang, ya, tak mengapa orang itu merasa ini hukuman, nggak apa-apa juga. Nggak mesti dia meyakini ini adalah rahmat. Boleh gak?
ini musibah, ini hukuman, boleh nggak? Boleh, karena itu bagian daripada introspeksi diri. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa. Umar bilang, "Hai wahai bumi, wahai Madinah, apa penyimpangan Umar? Apakah Umar nggak adil? Apakah Umar melakukan dosa yaitu zalim, tidak adil?" Ya. Jadi merasa dosa lalu dihukum itu boleh. Ya, gitu. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, Nabi Muhammad itu menghentakkan kakinya di atas gunung dengan memberikan tazkiyah, "Saya Nabi loh, ada di atas kok, kenapa kamu berhujat?" Gitu. Boleh. Ya. Jadi pertama, nggak mengapa kita merasa kalau kita sakit, ya Allah jangan hukum saya, ya Allah ampunin saya, karena merasa itu sebagai hukuman, nggak apa-apa. Nah, lalu dia jadi beristighfar, sehingga istighfar itu salah satu manfaatnya itu evaluasi diri kan. Astagfirullah, saya ampun ya Allah, tolong hentikan hukumannya. Dia mikir salah saya apa ya, akan mikir salah saya apa. Jadi nggak apa-apa kalau ada musibah yang buruk lalu kita langsung berpikir ini hukuman, sehingga kita beristighfar dan mengevaluasi diri salahnya apa gitu, sehingga kita tidak jumawa. Jadi kesannya kalau ada musibah, ya ini rahmat buat saya, hukuman buat dia misalnya. Rahmat buat saya, hukuman buat dia. Nah, kalau rahmat itu kan kasih sayang Allah, ya. Jadi maksudnya adalah bisa jadi musibah itu untuk ningkatin derajat, bukan ngapusin dosa karena hukuman. Kalau hukuman ngapusin dosa, tapi ada yang dosa udah bersih, dapat musibah itu dalam rangka peningkatan derajat. Nah, berarti kalau mau ingin merasa ini rahmat, berarti ya kita baik sangkanya, ini ningkatin derajat saya nih, ya, supaya berasa ini adalah rahmat Allah ketika dapat hukum musibah, ini adalah ningkatin derajat saya. Coba ambil kasus yang lagi, misalnya terjadi kebakaran, kita bisa dua sikap. Wah, ini hukuman buat saya nih, lalu dia istighfar, ya, ingat apa dosa saya, oh belum bayar zakat misalnya, oh fidyah gak ditunaikan, oh sama orang tua putus silaturahim, oh sama tetangga, anggap itu sebagai hukuman. Tetapi kalau udah diingat-ingat dan udah minta ampun, boleh gak kita merasa ini sebagai rahmat? Boleh juga, ya, dengan mengatakan, oh Allah sayang sama saya. Kalau saya ini enggak dikenai musibah, ya, harta saya semakin banyak, ya, maka bisa jadi ini akan jadi berat hisab saya di akhirat misalnya, begitu ya. Atau dia carilah alasan, berbagai macam alasan, karena sifatnya semua karena sangka kita doang kan. Jadi nggak ada orang yang bisa menghukum maksudnya. Jadi ibu bisa sangka baik saja, oh ini untuk meningkatin derajat saya. Nah, misalnya salah satunya derajat kehati-hatian misalnya, ya, derajat kehati-hatian. Oh ternyata untuk menjaga agar harta kita itu lestari, salah satunya adalah mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kemarin saya nggak pernah bilang begitu kalau melihat rumah saya, cuman kagum aja, bagus banget rumah saya, begitu. Dia nggak ngomong Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi sehingga setelah itu meningkat derajatnya. Kapan-kapan lihat rumah bagus yang dia miliki, dia nggak puji-puji desain apa, yang tukang gambarnya apa? Arsiteknya, arsiteknya, bahkan dia nggak puji dirinya, dia bilang Masya Allah, Tabarakallah, la quwwata illa billah. Ya, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena ini terkait dengan penilaian pribadi, boleh menilai itu sebagai hukum ataupun rahmat. Dan kalau menilai rahmat, katakan saja, oh ini adalah untuk meningkatin derajat saya. Yang kedua, minta maaf sama orang yang sudah meninggal. Minta maaf sama orang yang sudah meninggal.
Yang ada itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bukan datang ke kuburnya, bro maafin bro ya, bukan. Tapi kita minta akan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Atau ya, supaya kita nanti bisa aman di akhirat dari tuntutan dia kan dia bersalah, maka kita ingat-ingat kalau dulu kesalahan kita ngegibah dia, maka setelah dia meninggal kita meminta maaf, kita ceritakan kebaikan-kebaikan dia, sehingga nanti kalau dia nuntut, ya Allah dia pernah ngejelekin saya, bilang pas ente meninggal ada bertobat, ada cerita kebaikannya gitu ya. Jadi ngomongin kebaikan orang tersebut ya. Kalau berupa harta yang kita ambil ya, maka balikin ke ahli waris. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz, ini tanah saya nih, ternyata itu yang 50 meter boleh saya geser patok, punya tetangga sebelah udah meninggal Pak Ustadz. Nah bilang ahli warisnya, ahli waris ini saya dulu salah, ini saya pulangin tanahnya, keambil belum tunggu bangun nih, 50 meter pulangin. Jadi kalau berupa harta mesti dipulangin, kalau udah meninggal ke ahli waris. Kalau kehormatan diperbaiki dengan cerita yang baik gitu. Allah Taala. Bisa nggak kita berdoa agar orang yang sudah sulit kita temui atau sudah meninggal itu memaafkan kita? Gimana berdoa? Kita bisa nggak berdoa memohon kepada Allah agar orang yang sulit kita ketemu atau sudah meninggal itu memaafkan dosa atau kesalahan? Misalnya, ya Allah, bukakanlah hati si fulan yang udah meninggal dunia ini supaya memaafkan saya, gitu misalnya. Ya gitu. Ya bisa aja, itu kan gak ada yang aneh kan. Ya Allah, bukakan hatinya si fulan supaya gak nuntut saya di akhirat. Ya bisa aja begitu ya. Dan Allah bisa seperti itu kan, bisa. Jadi yang si fulan yang nuntut di akhirat karena kita pernah doa, kata Allah, tenang, biar saya beresin di sini ya, gitu. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, persengketaan, pertengkaran yang gak selesai di dunia ada yang diselesaikan oleh Allah di akhirat. Nah, gitu. Jadi asalkan kita berbuat baik ya, insya Allah permasalahan kita akan dibantu oleh Allah untuk diselesaikan. Salah satu bentuk redaksinya, nanti Allah tanya, kenapa kamu gak mau maafin dia? Kenapa kamu gak mau maafin? Ya aku nuntut terus, ya Allah, si fulan, kenapa kamu gak maafin dia? Si fulan begini. Padahal orangnya udah tobat ya. Nanti Allah akan bilang sama orang itu, unzuru, kamu lihat ke sana. Maka orang yang nuntut melihat, surga ya. Itu surga nabi-nabi ya Allah? Bukan surga nabi-nabi itu ya. Ya Allah, saya bisa gak masuk surga itu? Kata Allah, bisa. Kalau kamu mau masuk bisa, tapi ada harganya. Harganya berapa ya Allah? Harganya maafin saudaramu ini. Maafin saudaramu ini. Nah, jadi Allah yang turun tangan meminta orang tersebut, merayu orang tersebut untuk memaafkan saudaranya. Kok bisa begitu? Bisa jadi orang ini ya, punya jasa dengan agama. Punya jasa dengan agama. Jadi dia itu pernah punya jasa dengan agama. Jadi agama dia tolong, dia bikin pengajian, dia undang orang untuk hadir mengaji ya. Sehingga Allah senang, sehingga ya udah maafin aja, kata Allah begitu. Contoh yang lebih kenal pun begini Pak, begini. Ini ada preman di luar, ada security di dalam rumah, ada security dalam rumah. Majikan berangkat kerja, anaknya sama babysitter. Habis nyuapin makan, babysitter masuk dapur, selesai tugas saya. Nah,
Si anak ngerangkak menuju kolam, menuju kolam dan menuju keluar gerbang. Si anak berangkat menuju keluar gerbang, security ngeliat, mau ngapain tuh anak keluar rumah? Tapi kan tugas saya cuman jaga rumah, bukan ngurusin anak, babysitter. Akhirnya babysitter lepas tangan, security lepas tangan, anaknya keluar. Pas keluar ada mobil kencang nih, dan ada preman di luar. Preman dia nggak peduli nih anak siapa, nggak peduli anak siapa. Dia langsung cepat berlari, diangkat anak itu. Ternyata ya, yang naik mobil itu si majikan tadi. Majikan tadi pulang lagi. Kira-kira majikan itu marahnya sama preman atau sama security atau babysitter? Marah security. Marah sama babysitter. Senengnya sama siapa? Sama preman. Nah ternyata preman ini punya utang sama security. Preman punya utang sama babysitter. Kira-kira ketika nih preman ditagih utangnya sama security, sama babysitter, ini majikan belain siapa? Belain preman. Kenapa? Karena anaknya sudah ditolong. Apa kata majikan? Udahlah, utang dia saya yang bayar saja ya. Tapi habis saya bayar kamu saya pecat. Anak saya keluar kamu dibela aja. Nah gitu marah sama security ya. Begitulah kira-kira orang yang katakanlah preman, tapi dia punya jasa dengan agama ya. Nanti ketika orang banyak komplain sama dia, nanti Allah yang turun tangan. Kamu sama agama saya gak peduli. Yang gak pernah ngajak orang baik, gak pernah ngajak orang kebaikan ya. Kamu gak peduli sama agama saya, tapi dia peduli. Meskipun dia merasa banyak dosa ya, tetapi dia bilang jangan ikutin saya emang gak benar, saya gak baik, ikutin ustaz itu. Begitu. Kata Allah, udah masalah dia apa sama kamu? Begini ya udah saya bayar. Begitu bisa jadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau DKM ini mendengar pengajian dan kita diajak untuk menyemarakkannya, maka ambil bagian menyemarakkan pengajian, ajak orang, hadirkan di sini. Bisa jadi masalah kita dengan orang lain nanti Allah yang bantu, karena Allah punya perintah, punya larangan, telah kita bela di hadapan manusia. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Itu ya. Jadi benar ditutup nih ya, bisa langsung pulang nih. Enggak. Kalau ada makan nanti tutup kedua kali. Minum kopi dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.